Jadi produk yang saya akan kongsi pada pagi malam ini adalah produk Elfahex ya, yaitu pengimbang sistem imun badan kita ya. Jadi nanti saya akan kupas satu persatu apakah sebenarnya produk ini ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sebuah syarikat yang begitu luar biasa sekali karena syarikat ini sudah 27 tahun ya, sebuah syarikat tempatan, syarikat Malaysia, tetapi mampu bersaing dengan syarikat-syarikat antar bangsa yang lain ya. Jadi thank you Elken karena memberikan saya peluang belajar tentang perniagaan, belajar tentang produk-produk yang ada di Elken ya. So thank you Elken. Dan tanpa pasangan ini, saya rasa saya pun tidak ada ya, di Elken ya, sebab mereka inilah sebenarnya yang digelar Bapak Elken Negeri Sabah ya, yang telah memulakan perniagaan Elken ini suatu ketika dulu di Keningau, dan hingga hari ini beliau masih bersama-sama dengan kita, seorang yang sangat berjaya, seorang PCM, LSM 7 bintang, ya, mentor kita semua, yaitu PCM ya, Mr. Mrs. Sengkok Meng ya. Thank you. Dan terima kasih juga kepada tonggak belakang saya, barisan upline saya, bermula daripada direct upline saya yang senantiasa membimbing saya, memimpin saya, memberi saya motivasi, tunjuk ajar, segala-galanya ya. Terima kasih kepada MCCM Bumi Putra yang pertama di Malaysia, MCCM Andrew Nicholas, thank you. Dan kepada semua senior upline saya, MCCM Sebesar Chi, MCCM Cisintek, MCCM Lim Swee ya, thank you. Dan juga terima kasih kepada Semangat Angsa Laut di Elken. Ini adalah satu budaya yang sangat positif, budaya yang menyatukan kita semua, budaya yang menguatkan kita semua sehingga hari ini. Itulah sebab kita dapat bertahan hingga hari ini karena adanya budaya yang sangat luar biasa, yaitu semangat ya, pasukan Semangat Angsa Laut Elken. So thank you kepada budaya Semangat Angsa Laut. Oke. Sebelum saya masuk kepada topik produk ya, Elfahex, saya ingin bawa kita semua untuk kembali kepada konsep yang kita belajar di Elken, yaitu konsep terapi pembaharuan molekul ya. Jadi sepertinya kita semua sudah memahami ya, apa itu MRT ataupun apa itu konsep terapi pembaharuan molekul ya. So sebenarnya konsep ini sangat penting ya, kita harus sekurang-kurangnya kita harus paham apa konsep ini, sebab apabila kita memahami konsep ini kita tahu ya, dan kita paham ya, di manakah posisi yang kita letakkan produk-produk kita di Elken ya, sebab inilah asas dia. Oke. Jadi konsep MRT ini secara ringkas ya, menerangkan kepada kita ya, manusia ini ya, kita ini sebenarnya bermula daripada satu titik saja yang kita panggil sel ya. So daripada satu sel ya, kita akan membentuk tisu dan membentuk organ, dan kita semua baru ada sistem, ada 10 sistem, dan baru jadi seorang manusia lah, pada manusia. Inilah semua kita, tiada yang ada ekstra. Semua kita daripada sel, tisu, organ, dan sistem. Oke. Jadi, kenapa kita sakit sebenarnya? So, melalui konsep MRT, kita sebenarnya sakit karena sel kita yang sakit. Ya. Kenapa sel kita sakit? Ya. Dalam konsep MRT kita dijelaskan, kenapa kita sakit sebenarnya, karena sel kita sakit, karena sel kita mati. Kenapa dia mati? Kenapa dia sakit? Karena racun daripada 6 faktor. Yang kita belajar di sini, yaitu yang pertama kita nampak di sana, pemakanan tak seimbang, pencemaran udara, pencemaran air, tekanan stres lah harian, kurang bersenam, dan gaya hidup yang tidak sehat. So semua ini kita tidak dapat elak ya, kita tidak dapat elak
Dan apa yang terjadi sebenarnya 6 faktor inilah sebenarnya yang akan merusakkan, yang mengganggu sel badan kita, yang akan membunuh sel badan kita, dan ini yang menyebabkan apabila sel sakit, tisu sakit, organ sakit, sistem tidak berfungsi, dan badan kita akan jatuh sakit lah, ya. Jadi di sana saja, ya. Kalau kita tidak tahu konsep MRT, di sana-sana kita tidak dapat keluar. Ya. Itulah sebab apabila kita sakit kan, memang semua orang memang pergi ke hospital, ke klinik, ya, ataupun yalah perobatan kampung, dan tidak ada penyelesaian. Ya. Jadi sebenarnya konsep MRT ini membuka minda kita, memberi kita harapan. Ya. Sebab melalui konsep MRT, penyakit-penyakit seperti penyakit kronik yang disebabkan oleh sel badan kita yang tidak sehat ini sebenarnya ada penyelesaian dia. Ya, jadi apa penyelesaian dia? Sebenarnya melalui konsep MRT kita ada 4 langkah. Ya, MRT yaitu kita harus mengamalkan pemakanan yang seimbang. Ya, pertama, ya, kedua meningkatkan pengambilan oksigen, ketiga detoksifikasi, dan keempat adalah pelarasan kesehatan. Ya, jadi 4 langkah ini sebenarnya akan membawa kepada kesehatan sel badan kita, akan mengembalikan kesehatan sel badan kita. Dan itulah sebenarnya kenapa kita harus mengamalkan konsep MRT ini, supaya badan kita sendirinya, apabila sel kita sakit, sel kita sehat, tisu sehat, dan organ sehat, apabila organ kita sehat, sistem sehat, dan sistem badan kita itu sebenarnya dengan sendirinya berfungsi, beroperasi dengan semula jadinya, ya, dan akan memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Ya, jadi pendek kata, MRT ini menceritakan kenapa kita sakit dan bagaimana mau sehat. Ya, so kenapa sakit 6 faktor, macam mana mau sehat 4 langkah. Itu saja sebenarnya. Ya, jadi produk pada pagi malam ini yang saya akan kongsikan adalah satu sejenis produk yang dikenali sebagai Alpha-Hex. Dan Alpha-Hex ini adalah khas untuk salah satu sistem dalam badan kita, yaitu sistem imun, ya, badan kita. Ya, jadi mari kita belajar, ya, apakah fungsi imun sistem kita. Ya, jadi mengapa kita memerlukan sistem imun? Ya, kita memerlukan sistem imun untuk melindungi badan kita. Ya, sebab kita tidak dapat lari daripada bakteria, virus, macam-macam virus lah. Ya, hari ini virus kita tidak asing lagi dengan COVID-19 lah. Tetapi hari ini bukan COVID-19 sudah cerita, ya. Dia sudah mutasi, ya. Dia sudah ada dia sudah mutasi. Dan selepas itu kita ada lagi yang menggemparkan lagi dunia hari ini, yaitu cacar monyet lagi, ya. Jadi macam-macam sebenarnya yang menyerang kita, yang mengganggu kesehatan badan kita. Jadi kita memerlukan sistem imun ini untuk berfungsi, ya, secara optimum, ya, supaya kita dapat menangkis semua, ya, bakteria, virus yang senantiasa menyerang kita. Ya. Jadi sistem imun ini sangat penting. Dia seperti tentara dalam badan kita yang melindungi kita. Oke, so mari kita lihat. Oke, jika sistem imun kita adalah tidak seimbang, ya, ia boleh menyebabkan banyak masalah yang tidak diingini. Ya. Sudah tentu, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, kalau sistem imun kita punya organ akhirnya, ya, dan kita akan jatuh sakit, ya. So inilah sebenarnya sangat berbahaya apabila sistem badan imun kita tidak seimbang. So ia boleh menyebabkan banyak masalah yang tidak diingini. Ya. Jadi sistem imun yang tidak seimbang ini, sistem imun yang seimbang ini adalah sebenarnya kunci, ya, untuk mendapatkan kesehatan. Ya. Jadi sistem imun kan harus, mesti seimbang. Ya. So bagaimana? Mari kita lihat. Oke. Masalah daripada sistem imun yang tidak seimbang.
Mari kita lihat ya. Kalau imun sistem badan kita terlalu reaktif, maksudnya dia sangat sensitif ya. Walaupun benda-benda yang tidak berbahaya pun dia react. Ya. Jadi apa yang berlaku? Kita akan berhadapan dengan alahan. Ya. Kita akan berhadapan dengan masalah sinus, ya, ataupun masalah mata merah, ya, konjungtivitis, ya, enzima, ya, asma, bersin, demam he. Ini semua adalah akibat daripada imun sistem yang tidak seimbang, yaitu imun sistem yang terlalu react, ya, walaupun benda itu tidak berbahaya. Oke, so kita tahu juga ya faktor luarannya. Kadang-kadang kita allergic dengan makan kacang semua. Ada yang tercium dengan benda-benda seperti yalah sabun, perfume, dan sebagainya. Jadi semua ini karena imun badan kita tidak seimbang, ya, terlalu react, ya, dengan benda-benda sana. Ya. Dan kita lihat di sini ya, 35 juta orang menghidapi asma setiap tahun. Wah, ini bukan sedikit sebenarnya ya. Ramai orang berhadapan dengan masalah asma. So, maksud dia ramai orang, ramai hari ini berhadapan dengan sistem tidak seimbang. Ya. Dan kita lihat, ya, apalagi masalah. Kedua, penyakit autoimun. Ya, mungkin kita selalu mendengarkan autoimun. Apa itu penyakit autoimun? Ya. Contoh-contoh dia adalah rheumatoid arthritis, ya, seperti yang kita nampak dalam gambar, ya. Kita nampak jari, ya. Sudah tidak seperti yang normal, sudah ada nampak sana ada benjolan, ya, sudah bengkok, ya. Ataupun masalah colitis, ya, masalah perut, ya, ataupun SLI. Ini saya pernah berjumpa dengan orang yang ada SLI, saya punya downline sendiri, ya. Dia macam di muka dia macam ada bentuk kupu-kupu, ya. SLI ini memang belum ada obat dia, ya. Jadi ini memang sangat-sangat berbahaya. Jadi ini sebenarnya akibat daripada masalah imun sistem juga, ya, yang terlalu react, ya, bertindak balas. Apalagi diabetes, jenis 1, vaskulitis, masalah kulit, kebanyakannya masalah autoimun lah, yaitu akibat dari imun sistem yang terlalu bertindak balas, terlalu react. Ya, kita lihat sini. Di Malaysia, 1 daripada 20 dewasa berumur antara 25 hingga 50 tahun menghidapi rheumatoid arthritis. Nah, 1 daripada 20 orang dewasa. Ini juga sangat berbahaya, ya. Jadi sebelum kita mendapat masalah autoimun ini, kita harus berhati-hati, ya. Kita harus menjaga kita punya imun sistem, ya. Apalagi, oke, kalau imun sistem kita kurang react pula, kan, yang tadi terlalu reaktif, ya. Sekarang kurang reaktif, apa yang berlaku? Kita akan mudah mendapat jangkitan, ya. Seperti yalah virus, bakteria, ya. So akibatnya kita akan mudah mendapat malah demam, batuk, ya. Penyakit tangan, kaki dan mulut, ya. Ini baru-baru ini di Sabah, ya, ramai yang kena, ya. Begitu juga di Semenanjung, ya. Hepatitis, ya, ini sangat ketara. Kalau orang mempunyai hepatitis memang nampak di sebelah mata dia memang ada warna kuning, ya. Dan jangkitan kulit, ya, dengue, ya, dan H1N1 dan sebagainya lah, banyak lagi, ya. Jadi kita mudah mendapat infection, jangkitan. So ini adalah akibat daripada imun sistem yang kurang react, ya. Dia tidak melawan, ya. Jadi mudah penceroboh masuk dalam badan kita. Alright. Nah, kita lihat di sini. Ramai orang menghidapi dengue setiap tahun, ya. Kalau kita nampak di sini dalam graf ini case dengue dan kematian di Malaysia, kita nampak tertinggi ada 120.836 jumlah kematian, ya.
So ini adalah sesuatu yang menakutkan, ya. Nah, karena kita tahu dengue ini biasanya ada di bandar, ya, karena dia biasanya hidup di takungan air, ya, di parit yang tidak mengalir, di air kosong dan macam-macam lagi lah tempat-tempat yang air bertakung, ya. So ini sangat membahayakan karena boleh membawa maut. Ya, kita nampak sejumlah kematiannya sungguh sangat-sangat berbahaya. Ya. Dan apalagi keempat, kita akan berhadapan dengan tumor ataupun cancer. Ya. So ini juga akibat daripada imun sistem yang kurang reaktif, ya, tidak dapat melawan sel cancer itu. Ya. Jadi hari ini kita berhadapan dengan masalah kanker paru-paru, ya, kanker kolon, kanker payudara, macam-macam kanker sebenarnya, bukan ini saja, ya. Jadi ini kita kena hati-hati, ya. Kita harus lakukan langkah awal pencegahan, ya. Oke. So sistem imun yang tidak seimbang meningkatkan risiko mendapat kanker, ya. Jadi memang, ya, siapa tidak takut kanker? Semua kita takut kanker, ya. Jadi menurut pakar setiap hari badan kita menghasilkan 10.000 sel kanker. Wah, setiap hari badan kita menghasilkan 10.000 sel kanker. Nah, bayangkan, ya, 10.000. Ya. So itu satu hari. Ya. Kalau umur kita sudah meningkat, ya, mungkin bukan 10.000 satu hari. Ya, dia semakin laju karena imun sistem kita semakin menurun. Nah, kalau kita tidak menjaga, ya, kita punya gaya hidup ataupun cara pemakanan kita. Ya. Jadi ini adalah menurut Sir F. McFarlane Burnett, ya, pemenang hadiah Nobel dalam perubatan dan fisiologi. Okay. Dan satu orang, ya, kita tengok di sini, satu orang dikenal pasti dengan kanker setiap 4 saat. Dalam 4 saat kita tarik nafas sudah ada satu. Ya. So, bayangkan, ya, betapa cepatnya, ya, seseorang itu mendapat kanker, ya, kalau imun sistem tidak aktif, ya, tidak react. Okay. Dan lelaki setengah berisiko mendapat kanker dalam kehidupan, dan 1/3 perempuan. Ya. Jadi kita nampak di sana lah, tapi sebenarnya lebih kurang, ya, kurang lebih. Ya. Ini terpulang kepada kita punya gaya hidup ataupun cara pemakanan kita. Alright. So terdapat keperluan untuk menyeimbangkan sistem imun, ya. So ada keperluan dia, ya, harus, ya, untuk mengimbangkan sistem imun, ya. So ini adalah kenyataan daripada pemenang hadiah Nobel, Dr. Niels Kagen, ya. Dia bilang terdapat keperluan untuk mengimbangkan sistem imun, ya, terdapat, dia bilang. So kita lihat, so DL kan kita sangat bertuah, ya. Kita sangat bertuah karena kita sudah jumpa, ya, produk untuk penyelesaian kepada ketidakseimbangan fungsi imun, yaitu alpha-hex. Ya. So saya percaya ini kita sudah mempunyai banyak testimoni dan kita sendiri sudah mengamalkan produk ini dan sedang mengamalkan. Ya, so sangat-sangat hebat. Ya. So kita lihat apa ya. alpha-hex, ya. So 6 keunikan alpha-hex, ya. Keunikan yang pertama, ramuan yang berpattern. Oke. So berpattern, ya, maksudnya tidak ada tiruan, ya. Dia sudah di pattern. Oke. So bahan MIME berpattern yang dibangunkan melalui penyelidikan dengan University Tokyo, ya. So apa itu MIME? MIME ini adalah Mycelium Immunomodulator Extract, ya, ataupun kaya dengan polisakarida, ya, yaitu alpha glucan. Ya. So MIME ini adalah kunci, adalah sangat penting, bahan MIME berpattern.
Okay. So Mycelium amino modulator extract. Ya. Okay. So kita lihat ramuan berpattern ya. Ekstrak polisakarida daripada cendawan super yang terpilih melalui Mycelia basidiomycota. Ya. Jadi polisakarida ini sebenarnya diambil daripada akar dia, ya, yang terpilih. Ya. So biasanya diambil daripada dia punya yang cendawan dia kan yang di atas. Tapi ini cendawan super ini sebenarnya dia diambil polisakarida diambil daripada akar dia, ya, acetylated alpha glucan, ya. Jadi diambil daripada akar dia, ya, dan daripada ratusan ujian, ya. Jadi ini bukan perkara yang senang, ya. So diambil daripada ratusan ujian daripada cendawan subspesies perubatan, ya, untuk mengenal pasti potensi tertinggi dalam polisakarida, ya. Jadi sudah dibuat ujian, ya, ratusan banyak cendawan diambil untuk diuji. Yang mana satu yang mempunyai potensi yang tertinggi dalam polisakarida, ya. Jadi apa yang mereka nampak di sini adalah cendawan yang dipanggil cendawan super lah, yang diambil daripada akar dia, ya. Oke. So keunikan kedua adalah dia di pattern dan quality dalam proses pembuatan. Oke. Dia di pattern di Amerika, ya. Dan proses penanaman yang telah dianugerahkan patent Amerika Serikat, ya. So dia sudah di patent, ya. Kalau ada orang kita dengar ada jual di sana di Tamu, di lain-lain tempat, kan itu bukan, ya. Ini tidak ada tiruan, ya. So hanya Elken saja yang mempromosi ataupun Elken saja yang menjadi pengedar yang diluluskan untuk mengedarkan produk ini, ya. So dia sudah di patent, so tidak boleh di copy lah, ya. Alright. So kita nampak sini proses pembuatan yang unik, kita nampak daripada akar, ya, bermula daripada akar Mycelia basidiomycota, kan. Dia culture cell yang diambil sel itu dan di culture goncang, culture pengudaraan, dan selepas dan diambil 1.500 liter untuk pra-culture lagi dan menghasilkan 15.000 liter, ya, culture utama, dan tindak balas enzim, ya. So enzim juga terlibat di sini, ya, supaya dia lebih tujuan dia supaya memecahkan sehingga dia menjadi yang sangat halus, ya, sangat halus supaya penyerapannya mudah lah. Dan selepas itu pemekatannya dan hinggalah dia menjadi soft gel, ya. So kita lihat ujian corak DNA, ya, dia uji lagi corak DNA yang berkala untuk mengesahkan identity MIME supaya ia sama dengan cendawan super, ya. Dia uji lagi, ya. Selepas proses itu dia uji lagi untuk memastikan identity MIME itu sama dengan cendawan super. Oke. Dan kita lihat di sini perbezaan dia, ya, karena dia sudah melibatkan enzim untuk pemecahan hingga dia menjadi 5.000 Dalton, ya, dan sangat halus sebenarnya berbanding dengan beta glucan yang di luar sana, dia ada 100.000 Dalton, ya. So penyerapan tinggi, ya, karena dia halus, ya, dan meningkatkan sel pembunuh semula jadi 100% lebih banyak daripada beta glucan, ya. Jadi inilah, ya, sangat penting keunikan dia di sini, ya. Dia sangat halus, ya. Dia sangat halus dan dia tingkatkan, ya, sel pembunuh semula jadi, natural killer, ya, sebanyak 100%, ya. Oke. So kita
keunikan seterusnya, dia dikaji oleh 100 university di seluruh dunia. Ini sangat-sangat luar biasa, ya. So kita nampak di sini university termasuklah university yang terkemuka di dunia, yaitu Harvard University, dan juga melakukan kajian tentang MIME ini, ya. University Columbia, di University of Texas, Hokkaido, University di Korea, di UK, ya, di Nottingham University Hospital, di Spanyol, Kanada, Meksiko, New Zealand, Filipina, Thailand, di Eropa, China, dan di Malaysia sendiri dikaji di UKM, okay? Dan di Amerika, di Jepun. Ya, jadi 100 buah university melakukan kajian. Ya. So sebenarnya produk ini tidak perlu dipertikaikan lagi, ya, karena dia banyak kajian telah dilakukan. Okay? So keunikan keempat, ya, dia mempunyai 400 kajian klinikal. Ini yang sangat penting sekali, ya, karena orang-orang di luar sana, orang-orang yang profesional, yang pakar, biasanya ini yang dia orang mau tahu, ya, kajian klinikal. Adakah clinical study? Jadi ada, ya. So yang pertama MIME dengan penyakitlah asma, ya. So before after, ya. Selepas menggunakan MIME, penurunan tahap INO pada pesakit asma sebanyak 48% dalam 8 minggu. Wah, ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Before, after, 48% dia menurun. Ya, jadi ini sangat baik, ya, untuk mereka yang mempunyai masalah asma. Ya. So, apa lagi? Mereka yang mempunyai masalah kolitis, ya, masalah di perut, mengurangkan sitokin, ya, prakeradangan sehingga 80%. Ya. Jadi sebenarnya sitokin ini sangat penting, tetapi apabila sitokin ini dia tidak dapat dikawal, ya, dia terlalu react, dia juga boleh menyebabkan prakeradangan. Ya. Jadi MIME ini juga mengurangkan sitokin prakeradangan sehingga 80%. Ya, jadi ini sangat penting, ya, karena sitokin ini biasanya dia adalah semula jadi, ya, di dalam badan kita. Ya. Sebab sitokin ini sebenarnya adalah signal daripada imun sistem badan kita. Bentar, ya. Oke, ini tentang sitokin, ya. Seterusnya MIME dan influenza, ya, juga meningkatkan tindak balas imun terhadap penjangkitan virus seperti influenza. Nah, ya, seperti yang kita nampak dalam gambar raja ini, ya. Dia selepas mengamalkan MIME, dia menurunkan, dia meningkatkan tindak balas imun, ya. Kita nampak gambar itu, warna itu, ya. Dia selepas mengamalkan MIME, dia meningkatkan tindak balas imun terhadap jangkitan virus. Oke. Ini adalah aktiviti sel T dalam paru-paru dan peratusan sel pembunuh semula jadi pada paru-paru tikus. Dia gunakan tikus putih di sini. Ya. Dan seterusnya MIME dan kadar kehidupan kanker. Ya. Jadi kita lihat di sini kehidupan untuk kanker perut. Ya. Kita nampak stage 1A, ya,
MIMI yang diberikan 100%, 93,4% ya listrik, dan stage 1B 100% MIMI ya, dia peningkatan dalam masa kehidupan pesakit. Ya, ini adalah yang menghidapi kanker perut dan kolon pada peringkat awal lah ya. Dan vaksin ini stage 1A, 1B ya. Dan vaksin ini pengurangan tumor ya, apabila MIMI digunakan bersama dengan kemoterapi ya. Jadi nampak sini ujian pada tikus putih ya, di mana tumor itu mengurang ya selepas diberikan MIMI ya. Jadi ini adalah suatu kajian yang sungguh luar biasa ya, dan terbukti secara klinikal untuk mengimbangi sistem imun ya, mengurangkan jangkitan dan sebagainya ya. Oke. Keunikan kelima adalah 400 dokter menghadiri simposium ya. Jadi juga ya mereka mengadakan simposium untuk membentangkan ya, apa yang mereka selalu lakukan kajian, dan untuk pengesahan ujian-ujian klinikal yang mereka telah lakukan ya. Jadi sejak tahun 1992 lebih daripada 400 penyelidik, dokter, dan ahli profesional berkumpul di Jepun semasa simposium antarabangsa untuk mendapatkan ya kajian terkini dan penyelidikan MIMI ya. Jadi ini adalah suatu yang sangat-sangat meyakinkan kita ya, karena adanya simposium ini ya, dia lebih ya mendapat pengiktirafan ya seluruh dunia ya. Dan digunakan oleh 700 hospital dan klinik di seluruh dunia. Oke. Nah, bukan di Malaysia saja ya. Dan dijamin halal oleh Islamic Food dan Nutrition Council Amerika, dan mendapat pengiktirafan ISO ya 9002, dan juga mendapat pengiktirafan HACCP ya, certificate. Oke. Oke. Jadi sumber makanan pengimbang sistem imun yang perlu ada dalam kehidupan modern ya. Jadi L-Fahex ya membantu mengurangkan alahan, ini sangat penting. L-Fahex membantu mengurangkan penyakit autoimun. Ya. L-Fahex membantu mengurangkan jangkitan dan membantu pemulihan yang cepat. Ya. L-Fahex membantu mencegah kanker. Ya. Jadi ada 4 ya, kebaikan L-Fahex ini. Right? Dan cadangan pengambilan dewasa 1 soft gel 2 kali sehari, dos pengimbang imun ya. Jadi hari pertama ke hari ketiga 2 soft gel sehari, dan hari keempat 4 hingga 6 soft gel sehari ya. Jadi ini adalah cadangan pengambilan ya. Jadi khususnya ini adalah perkongsian pengalaman yang mereka telah lalui lah ya. Jadi ini adalah seorang pesakit serosis yang teruk ya. Tiada perubahan walaupun telah mencoba lebih 20 rawatan ya, barat dan tradisional. So, selepas mengamalkan L-Fahex, kulit keras pada tempat serosis mulai hilang dan kulit menjadi lebih sehat ya. So ini adalah testimoni orang yang menghadapi masalah kulit ya, serosis. Dan seterusnya X-ray menunjukkan tuberkulosis ya, ataupun TB, darah keluar semasa batuk ya. So amalkan L-Fahex, tiada lagi tuberkulosis pada X-ray, dan jangkitan bakteria hilang. Oke, next. Alahan kulit sejak 6 tahun yang lepas sudah belanjakan 2.000 untuk pakar kulit, tetapi tidak berkesan. Ya, jadi selepas 5 hari kemudian kulit
tidak gatal, alahan kulit mulai berkurangan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita ada banyak testimoni mereka yang telah mendapat kesembuhan lah daripada banyak masalah kesehatan. Ya. Jadi Airfix ini adalah produk yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Jangan kita ragu-ragu untuk menggunakan ataupun mengamalkan produk ini, sebab produk ini sebenarnya mendapat jaminan daripada pakar-pakar. Ya. Oke, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya tentang Airfix ini. Ya, jadi jumpa Anda semua di puncak kesehatan. Ya, so kembali kepada MC. Thank you. Oke.